Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya di BA Channel. Semoga kita dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belajar rukun Islam sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya di BA Channel dengan harapan semoga dapat membangun BA Channel yang lebih baik, dan tentunya semoga mendapatkan update-update video-video yang bermanfaat lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, pada pengertian saat ini kita perlu memahami tentang pengertian rukun Islam. Sebagai orang Islam kita harus tahu tentang dasar-dasar agama Islam supaya kita lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat BA Channel, langsung saja kita masuk kepada pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah dasar-dasar agama Islam yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah membaca syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menjalankan puasa. Yang terakhir adalah beribadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Oke sahabat BA Channel, sebagai orang Islam kita perlu membaca syahadat, karena ini adalah persaksian kita bahwa kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menjadi syarat penting kita sebagai umat Islam, umat Muslim tentunya. Selanjutnya setelah kita bersyahadat, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Selanjutnya yang kedua adalah melaksanakan ibadah sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu, mulai dari sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Ini hukumnya wajib dan harus dijalankan. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, dan apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Ini perlu kita pahami betul sebagai umat Islam ataupun umat Muslim. Selanjutnya yang ketiga adalah membayar zakat. Nah, di sini yang dijelaskan membayar zakat ini ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah yang waktunya sudah ditentukan. Zakat fitrah ini pada saat bulan Ramadan, ya, saat bulan Ramadan dibayarkan. Dan ada yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, ini kalau zakat harta atau zakat mal ini sudah ada ketentuan yang disebut dengan nisab. Nah, nisab ini adalah ketentuan atau aturan dalam membayar zakat. Oke sahabat BA Channel, selanjutnya yang keempat adalah berpuasa. Nah, berpuasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umat Islam harus menjalankan ibadah puasa, karena sebagai wujud kita
sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi sahabat yang belum berpuasa pada tahun ini, pada tahun depan mohon berpuasa, dan apabila kita meninggalkan puasa, kita harus membayar gantinya dengan cara apa? Dengan mengganti puasa di luar bulan suci Ramadan. Oke sahabat PA Channel, selanjutnya adalah beribadah haji. Ya, beribadah haji ini diwajibkan bagi orang yang mampu secara materi maupun secara fisik. Apabila kita belum mampu, maka belum diwajibkan untuk beribadah haji. Meskipun ibadah haji ini sebagai rukun Islam yang komplit, ya, yang komplit. Namun apabila karena ibadah haji ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi sahabat PA Channel, tolong perlu dipahami, jangan memaksakan kehendak mau ibadah haji terus menjual harta yang kita miliki, namun harta tersebut adalah harta warisan. Jadi jangan, ya, tolong kalau ibadah haji kita mampu kita dengan anggaran atau dengan biaya kita sendiri, jangan menggunakan anggaran yang lain. Kasihan yang kita gunakan untuk ibadah haji tersebut. Misal kita menjual tanah, tapi tanahnya adalah tanah warisan orang tua, itu jangan, ya. Kalau menurut saya tetap kita harus mencari uang terus kita sisihkan untuk ibadah haji. Nah, setelah cukup kita berangkat ibadah haji, jadi tidak menghilangkan warisan dari orang tua. Oke, selanjutnya sahabat PA Channel, tuntunan Allah dalam rukun Islam ini sudah dijelaskan. Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dan Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Nah, bagaimana cara belajar rukun Islam? Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, mengikuti kajian dan ceramah agama. Yang ketiga, berguru kepada para kiai, para ulama. Yang keempat, menggunakan media selain media yang ada. Jadi bisa menggunakan media online untuk belajar agama, tetapi harus ada gurunya supaya kita tidak salah dalam belajar agama. Selanjutnya, tips belajar rukun Islam. Yang pertama adalah mulai dengan dasar-dasar agama. Yang kedua, fokus pada satu topik atau tema. Yang ketiga, menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini mudah untuk difahami maksudnya. Dan yang keempat adalah mengajarkan anak tentang pentingnya berdoa dan beribadah. Oke sahabat PA Channel, dimanapun Anda berada, rukun Islam ini adalah sebagai sebagai kunci, ya, sebagai kunci kita sebagai umat Islam. Karena semua ada aturannya dan ada yang mengatur, tidak sembarangan dalam kita beribadah. Jadi sahabat PA Channel, jangan sampai kita sudah beribadah penuh tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya. Jadi mohon apabila belum paham tentang ilmu agama, perlu bertanya kepada orang yang paham tentang agama Islam supaya supaya semakin jelas, semakin mantap dalam beribadah. Boleh menggunakan media online, boleh, tetapi harus ada gurunya. Jadi apabila ada kesalahan, ada yang membetulkan atau membenarkan, supaya kita dapat memfilter media-media online yang mengajarkan tentang pengertian atau tentang kajian-kajian agama Islam. Oke sahabat PA Channel, pada kesempatan selanjutnya kita perlu memahami yang jelas penting sebagai umat Islam. Jangan hanya
Islamnya tertulis di KTP, tetapi memang kita jalankan. Oke ya sahabat PA Channel dimanapun Anda berada, mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, tentunya banyak salah, banyak kekurangan, mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.